Halo teman-teman pecinta misteri yang suka banget sama diskon. Kali ini aku mau cerita pengalaman horor kocak yang dialami sama seorang mahasiswa rantau namanya Andi. Andi ini tipikal cowok yang paling gak percaya hantu, tapi percayanya sama promo akhir bulan. Nah, kepercayaan dia goyah total pas dia pindah ke sebuah tempat yang disebut kosan gengsi. Kosan ini memang murah parah, bekas rumah tua gitu, lorongnya gelap, lampu di dapur umumnya suka kedap-kedip. Pokoknya dari awal udah nggak banget deh. Tapi Andi mana peduli, yang penting murah. Awalnya keanehan ini sih biasa aja. Barang-barang Andi sering pindah sendiri, charger HP yang semalam nancep, besoknya udah nangkring di atas lemari. Andi berpikir dia ngelindur atau ada tikus got yang udah mutasi jadi tikus jenius. Paling juga lupa gitu kata dia. Tapi lama-lama keanehan itu makin aneh dan makin bikin Andi gondok, terutama soal makanan di kulkas umum yang sering hilang. Khususnya mie instan sama kopi sasetan Andi yang paling dia sayang. Yang rasa rendang itu loh, sama kopi Robusta limited edition. Dia beli banyak-banyak buat stok. Tapi tiap hari berkurang satu demi satu. Anehnya, jajanan ciki atau air putih yang nggak dia sentuh, cuma yang enak sama yang agak mahal aja yang hilang. Andi ngomel-ngomel sendiri. Ini setan kok seleranya sama ya? Kayak anak kos di akhir bulan. Kere banget, nggak ada modal. Dia udah nuduh Jono, nuduh Joni, Tony juga dituduh. Bahkan Mbak Siti pemilik kos juga ikut tertuduh. Tapi semua penghuni kos juga ngeluh. Mie instan mereka juga pada hilang. Nah, di sini deh muncul julukan setan kere. Mbak Siti pemilik kos yang suka gosip malah ikutan manasin. Katanya, memang gitu loh mas, dulu itu di kos ini ada yang suka ngambilin barang pas malam. Tapi nggak tahu kenapa, kok sekarang seleranya mie instan ya? Andi, Jono, sama Tony udah parno, tapi tetap penasaran. Akhirnya, mutusin deh buat nyergap si setan kere itu. Mereka siap-siap pas malam Jumat Kliwon. Mereka sengaja nggak tidur, ngumpet di dekat dapur, bawa senjata seadanya. Andi bawa panci, Joko bawa sapu, dan Tony bawa kemoceng. Pas jam 2 pagi, hening. Tiba-tiba dari dapur kedengaran suara yang lebih heboh dari biasanya. Ada suara gerasak kerusuk keras banget. Disusul suara kertas, kayak botol plastik pecah. Andi udah nggak tahan lagi. Darahnya mendidih. Ini bukan lagi soal hantu. Ini soal martabak. Ini soal mie instan yang terakhirnya. Dengan muka penuh dendam, dia ngasih kode ke Tono dan Tony. 1, 2, 3, teriak Andi sambil menyalakan senter ke arah sumber suara. Siap buat gebuk si setan kere. Dan tahu nggak apa yang mereka lihat? Bukan kuntil anak yang lagi asik makan mie instan. Bukan pocong yang lagi nyeruput kopi. Tapi seekor tikus raksasa. Ini tuh tikus udah kayak hamster jumbo. Badannya segede kucing. Dia lagi asik banget ngacak-ngacak tempat sampah. Terus nggak sengaja nyenggol tumpukan kaleng yang akhirnya jatuh berantakan. Matanya merah, menyalak langsung menoleh ke arah senter Andi. Ekspresinya kayak bilang, apa sih, ganggu aja, lagi makan enak nih. Dan yang lebih bikin mereka melongo, di samping tikus raksasa itu, tergeletak bungkus mie instan yang udah koyak-koyak, beberapa saset kopi yang sudah digigit-gigit, dan remah-remah kerupuk yang berserakan. Itulah selama ini yang dicolong sama si hantu kosan. Ternyata, selama ini yang bikin horor dan nyolong makanan mereka adalah tikus kosan yang kurang gizi dan agresif. Andi, Jono, dan Tony cuma bisa bengong, saling pandang. Terus Jono bisikin, "Di, itu setan kere yang lo maksud." Andi bisa ngangguk-ngangguk dan lemes. Detik berikutnya, mereka langsung ngakak guling-guling. Ngakak karena lega, ngakak karena malu, ngakak karena saking konyolnya situasi. Ternyata selama ini mereka horor gara-gara tikus. Sejak malam itu, malah makin jadi sering ngakak. Kalau inget si setan kere, itu cuma tikus. Dan yang paling penting, stok mie instan mereka akhirnya aman setelah mereka memasang perangkap tikus massal. Kadang horor itu cuma gara-gara kita overthinking, panikan, atau ada tikus kelaparan yang seleranya bagus banget.